Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis model CIPP pada program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau bidik misi di Universitas Negeri Jakarta. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu diawali dengan definisi pendidikan, yaitu pendidikan merupakan suatu fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam memperoleh pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia atau Sisdiknas yang termaktub dalam bab 5 pasal 12 1C. Oleh karena itu, untuk dapat membantu meringankan beban yang dialami oleh orang tua, maka pemerintah telah membuat berbagai program beasiswa sehingga peserta didik dapat terus melanjutkan pendidikannya. Salah satu program beasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu program bidik misi. Program bidik misi ini merupakan sebuah program yang memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa berprestasi dari kalangan tidak mampu. Berbagai perguruan tinggi telah mendapatkan kuota bidik misi dari pemerintah, di mana salah satunya ialah Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta ini merupakan sebuah perguruan tinggi yang berada pada daerah Rawamangun di wilayah Jakarta Timur. Menurut data yang dilansir dari didaktika.com, pada tahun 2016 total penerima bidik misi UNJ ini sebanyak 750 mahasiswa. Pada tahun 2017 sebanyak 750 mahasiswa, dan pada tahun 2018 total keseluruhan yang memperoleh bidik misi ialah 1000 mahasiswa. Dengan demikian, agar dapat mengetahui bagaimana dampak dalam pemanfaatan maupun penyaluran dalam program bidik misi yang terdapat di UNJ, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang merujuk pada evaluasi program bidik misi di Universitas Negeri Jakarta dengan menggunakan metode CIPP. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat topik yang berjudul Analisa Model CIPP pada program bantuan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau bidik misi di wilayah Universitas Negeri. Yang pertama, pertanyaan penelitian, apakah produk program bidik misi sesuai dengan tujuan program? Kedua, tujuan penelitian menentukan apakah dampak serta perubahan tertentu sesuai dengan perencanaan program bidik misi. Kemudian, temuan mulai tahun 2010, bidik misi awalnya merupakan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama menangani pelatihan cadangan berkah dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Beasiswa pendidikan berprestasi miskin atau beasiswa bidik misi awalnya diperuntukkan bagi siswa-siswi tingkat SLTA dan sederajat yang secara tak terduga berasal dari keluarga normal yang terambat finansialnya, namun siswa-siswi tersebut mampu melanjutkan ujian ke pendidikan lanjutan. Di UNJ sendiri terdapat forum bidik misi UNJ yang pertama kali didirikan pada 1 April 2011 yang dilatar belakangi oleh keluhan mahasiswa penerima bidik misi yang seringkali sulit untuk berkomunikasi satu sama lain serta sulit mendapatkan informasi yang tepat dan cepat terkait program bidik misi. Oleh karena itu, FBM UNJ didirikan sebagai wadah komunikasi dan sarana pengembangan informasi serta pembinaan kegiatan mahasiswa. Kemudian, di tahun 2019, FBM UNJ sudah berdiri selama 8 tahun. FBM UNJ sekarang menjadi forum komunikasi mahasiswa yang mumpuni melayani para mahasiswa bidik misi di UNJ dengan sistem forum dan pendekatan kekeluargaan. FBM UNJ terus meningkatkan kapasitasnya dalam melayani penerima bidik misi yang kini mencapai 3.000 kurang lebih mahasiswa. Kemudian adanya forum bidik misi di setiap perguruan tinggi, yang mana kuota bidik misi memiliki nama atau identitas forum yang berbeda dan unik, seperti Ikatan Mahasiswa, Persatuan Mahasiswa, atau Paguyuban Mahasiswa Bidik Misi. Khusus di UNJ, forum bidik misi memiliki program andalan dalam membina mahasiswa, yaitu Kampung Bidik Misi, di mana program pembinaan semacam ini hanya ada di UNJ dan pada tahun 2019 telah masuk dalam generasi yang ke-9. Materi selanjutnya mengenai profil program bidik misi. Jadi program ini mulai diselenggarakan sejak tahun 2010 yang merupakan bantuan biaya pendidikan tinggi dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang bagus untuk memenuhi pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Bantuan biaya pendidikan ini diberikan semenjak calon mahasiswa dinyatakan
dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester untuk program diploma 4 dan S1 dan selama 6 semester untuk program diploma 3. Tujuan diselenggarakannya beasiswa bidik misi adalah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi secara akademik, yang mana sasaran dari program ini adalah lulusan satuan pendidikan SMA, SMK, MA, dan MAK. Penyelenggaraan program bidik misi ini adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang terpilih di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya ada model evaluasi yang digunakan, yaitu adalah CIPP. Model ini perlu dilakukan secara kompleks yang meliputi pertama konteks, yang mana mengungkapkan latar belakang pelaksanaan program berdasarkan permasalahan, sasaran program, penyedia sumber daya, dan identifikasi stakeholder. Yang kedua, input, yaitu manus strategi program, analisis sumber daya termasuk keuangan, perbandingan capaian yang dapat dihasilkan, program dengan model program serupa, analisa efektivitas dan efisiensi dari alokasi serta sumber daya dalam pelaksanaan strategi program. Yang ketiga ada proses, yaitu adalah kolaborasi dengan pelaksana lapangan untuk menginventaris bukti pelaksanaan program, identifikasi event, permasalahan, biaya, dan alokasi sumber daya, melakukan wawancara kepada penerima manfaat, staf pelaksana, serta pimpinan program, dan merancang profil program sesuai update pelaksanaan. Dan yang terakhir ada produk, yaitu staff BLOM yang telah mengembangkan kategori produk program menjadi 4 bagian seperti evaluasi dampak, efektivitas solusi, keberlanjutan, pembangunan, dan mobilitas dan diseminasi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai analisis model CIPP pada program bidik misi di Universitas Negeri Jakarta. Terdapat evaluasi konteks di mana tipe keputusan yang digunakan merupakan keputusan yang terencana dengan jenis pertanyaan apa yang harus dilakukan. Lalu ada input evaluation yang menggunakan tipe keputusan yang terstruktur dengan pertanyaan utama bagaimana kita melakukannya. Lalu evaluasi proses menggunakan tipe keputusan yang berjalan dengan pertanyaan apakah yang dilakukan sesuai rencana. Lalu ada product evaluation dengan keputusan yang telah disusun kembali dengan menjawab pertanyaan apakah berhasil. Lalu ada pertama evaluasi konteks yang bertujuan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilakukan. Dalam hal ini, bidik misi dinyatakan sebagai bantuan, bukan sekedar beasiswa, karena bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA dan sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Lalu ada evaluasi masukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem dan menemukan alternatifnya. Dalam hal ini, bidik misi telah melalui berbagai kriteria di atas dan mampu diwujudkan sebagai suatu program bantuan dana pendidikan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar mahasiswa yang berprestasi namun juga yang membutuhkan. Lalu evaluasi proses merupakan evaluasi terhadap program yang sedang berlangsung. Selama pelaksanaan bidik misi akan dilihat dan dianalisis apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Ada kalanya selama pelaksanaan program, terdapat beberapa mahasiswa yang enggan memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa penerima bidik misi di UNJ, yaitu adanya 12 perjanjian yang wajib dipatuhi. Namun ada kalanya mahasiswa tidak mematuhi perjanjian tersebut. Lalu ada evaluasi produk yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program yang telah dilaksanakan. Dalam kasus ini, bidik misi telah digantikan keberadaannya oleh KIPK. Penggantian ini dilakukan demi menggeneralisir seluruh bantuan dana dan beasiswa resmi dari pemerintah di bawah satu naungan, yaitu KIPK. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Evaluasi program merupakan hal yang terpenting untuk dapat mengetahui seberapa jauh manfaat dan tercapainya tujuan dari program yang dilaksanakan tersebut. Dari hasil evaluasi program tersebut berguna khususnya bagi para stakeholder untuk dapat menentukan langkah atau mengambil keputusan yang tepat ke depannya terhadap program yang dilaksanakan. Terdapat berbagai macam model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Pada tulisan ini kami menggunakan model evaluasi CIPP untuk dapat melakukan evaluasi terkait program bidik misi. Metode CIPP dikembangkan oleh Stafelbeam yang terdiri dari 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau bidik misi dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki kemampuan dalam bidang akademik. Dengan melakukan evaluasi menggunakan model CIPP, kami mendapatkan beberapa hasil dan kesimpulan terkait program bidik misi.
Pertama, dalam konteks evaluation, menunjukkan bahwa program bidik misi memiliki beberapa tujuan yang diperuntukkan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan memiliki kemampuan dalam bidang akademik. Program bidik misi tidak sekedar beasiswa pada umumnya, melainkan harus melewati proses seleksi dan kuota yang telah ditentukan di setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang kedua itu dalam input evaluation, guna mewujudkan suatu program bantuan dana pendidikan oleh pemerintah, program bidik misi memiliki berbagai kriteria dan terdapat proses seleksi di dalamnya. Program bidik misi tidak hanya menyasar kepada mahasiswa yang berprestasi, namun juga yang benar membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk dapat berkuliah dan mengenyam pendidikan. Yang ketiga itu proses evaluation. Program bidik misi memiliki sejumlah perjanjian bagi mahasiswa penerima bidik misi, di mana terdapat perjanjian untuk tidak menikah selama berkuliah, wajib membuat monef setiap semester, dan lain sebagainya. Dari situlah terlihat bagaimana pelaksanaan program bidik misi apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu product evaluation. Seiring berjalannya waktu, program bidik misi telah digantikan keberadaannya oleh Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Penggantian ini diadakan demi mengeneralisir seluruh bantuan dana dan beasiswa resmi dari pemerintah di bawah satu naungan yaitu KIPK. Dan yang terakhir itu ada saran. Program bidik misi merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah guna memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan juga memiliki keterbatasan ekonomi. Program bidik misi sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan. Namun, stakeholder dalam hal ini pemerintah dan Kementerian Pendidikan perlu mengkaji dan melakukan sejumlah evaluasi terhadap program bidik misi. Hal tersebut bertujuan agar mengetahui dan meningkatkan kinerja dari program bidik misi yang nantinya akan lebih baik lagi ke depannya. Sebagaimana semakin banyaknya mahasiswa yang ingin mengenyam pendidikan dan memperoleh beasiswa, program bidik misi merupakan salah satu beasiswa yang banyak diinginkan oleh mahasiswa. Maka dari itu perlu adanya penambahan kuota penerima, memperluas cakupan, dan yang lebih terpenting yaitu tepat sasaran. Dalam proses pemberian program bidik misi harus dilakukan secara profesional dan tepat sasaran kepada yang berhak membutuhkan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.